Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan, dan hal itu dipicu karena sebuah pergaulan yang sudah sangat kelewat batas. Di mana kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah salah satu pramugari yang bekerja untuk salah satu maskapai terbesar di negara Filipina. Si wanita itu ditemukan dalam sebuah bak mandi di salah satu kamar hotel. Pada bagian vitalnya juga terdapat cairan putih yang sudah mengering. Pramugari cantik itu ternyata kedapatan telah menyewa satu kamar bersama dengan 11 pria. Di sana mereka menghabiskan malam tahun baru dengan perasaan yang sangat bahagia, dan tentu si wanita dijadikan seorang ratu untuk dimanfaatkan menjadi seorang gadis penghibur di atas ranjang kasur. Dari beberapa hasil visum yang dilakukan oleh para petugas medis, mereka menduga bahwa si wanita mengalami peradangan di bagian organ terdalamnya. Hal itu disebabkan karena bertumpuknya cairan minuman keras yang sengaja dimasukkan. Wanita muda dalam peristiwa ini bernama Christine Angelica Daquera yang berusia sekitar 22 tahun dan bertempat tinggal di Manila, Filipina. Christine sendiri adalah seorang pramugari yang sekaligus berprofesi sebagai seorang model yang cukup terkenal di negaranya. Di beberapa akun media sosial miliknya, dia mempunyai banyak sekali pengikut dan sering membagikan postingan mengenai perjalanan atau rutinitas dalam kesehariannya. Wanita itu adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia dikenal sebagai seorang yang cukup mandiri dan tidak pernah merepotkan kedua orang tuanya. Dalam beberapa artikel disebutkan bahwa Christine memulai karirnya sebagai seorang model di salah satu perusahaan kosmetik. Dia juga beberapa kali menjadi peserta dalam sebuah acara kecantikan. Selain sukses di dunia pekerjaan, Angelica juga ternyata adalah seorang mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik. Dia memiliki konsistensi dalam segi nilai dan terhitung memiliki kecerdasan yang berada di atas para siswa yang lain. Kehidupan yang dijalani oleh Christine awalnya berlangsung normal, dan dia juga berpredikat sebagai salah satu pramugari senior di tempatnya bekerja. Hingga suatu momen yang mengubah hidup dari wanita muda itu adalah kepindahannya untuk menetap di sebuah kos di pusat kota. Di sana dia meminta izin kepada ibunya untuk hidup secara mandiri. Christine mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Pada situasi ini, ternyata kehidupan Christine menjadi tidak terkendali. Keinginannya untuk hidup sebebas mungkin dan jauh dari orang tua nyatanya membawa dia ke arah dunia yang gemerlap. Di tempat tinggal barunya itu, dia sering bertemu atau diajak oleh teman ke sebuah tempat hiburan malam. Hingga akhirnya Christine berada pada pergaulan yang bebas. Tempat itu mengubah seluruh dimensi di dalam hidupnya ke arah yang cukup negatif. Gaji sebagai seorang pramugari dan juga seorang model membuat Christine sering menghabiskan uangnya hanya dalam satu malam. Teman-teman dari Christine juga semakin hari semakin bertambah banyak. Tentu mereka saling mengenal di tempat hiburan malam dan tidak jarang diajak menginap di salah satu kamar hotel. Christine ternyata memiliki 3 orang sahabat pria. Mereka juga sering memposting kebersamaannya dan memang terlihat sangat akrab. 3 pria itu juga bekerja di maskapai penerbangan yang sama dengan Christine, dan mereka nampaknya sering keluar untuk menghabiskan waktu bersama. Di usianya yang semakin bertambah, nyatanya malah merusak Christine ke dalam dunianya yang semakin gelap. Pergaulan yang bebas membuat dia terjebak dalam kesenangan yang penuh tipu daya. Beberapa kali Christine juga kedapatan tengah berpesta, dan dia dikelilingi banyak sekali pria yang terlihat masih muda, yang berasal dari kalangan atas. Dari sana Christine seolah merasa nyaman berada di antara mereka. Dia menjadi wanita satu-satunya, dan itu adalah ratu yang sesungguhnya. Sepupu Christine yang juga sempat berkata bahwa dia pernah menasihati wanita 22 tahun itu untuk tidak terlalu dekat dengan banyak pria. Bahkan ia pernah menjumpai Christine dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Dan ketika Christine terbangun, dia sempat memarahinya dan mengatakan bahwa pria itu membawa dampak yang buruk dan akan menghancurkan hidupnya. Namun ketika itu Christine berdalih bahwa dia merasa nyaman berada di tengah mereka. Dirinya juga mengungkapkan bahwa teman-teman pria itu tidak pernah menyakitinya, bahkan mereka menjaganya seperti seorang adik. Hingga akhirnya nasihat dari sepupunya itu ternyata benar adanya. Sebab sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan yang menimpa Christine tidak lama pun terjadi. Kejadian ini berawal dari rencana Christine bersama dengan 3 orang teman prianya yang bernama Rafael, Romelu, dan John.
mereka berencana akan merayakan tahun baru di sebuah hotel yang cukup ternama, yaitu Hotel Makati di Metro Manila. Diketahui bahwa Christine kemudian memesan salah satu kamar pada tanggal 31 Desember di tahun 2021. Singkat cerita, pada jam 10 malam, Christine kemudian datang bersama dengan Rafael. Sementara Romelu ternyata sudah berada di dalam lobi hotel yang ditemani John. Mereka kedapatan menyiapkan banyak sekali botol minuman dan tentu ada beberapa miligram serbuk putih yang akan mereka cicipi di dalam kamar hotel tersebut. Sesampainya di kamar hotel yang bernomor 207, keempat remaja itu kemudian berpesta sambil mendengarkan musik yang keras. Ketiga pria itu juga langsung memberikan satu cangkir minuman untuk diminum oleh pramugari tersebut. Dari sana mereka semua seperti sudah setengah sadar, namun masih berada di batas yang wajar. Dan Christine kemudian mengajak ketiga temannya untuk makan di salah satu restoran yang berada di lantai 5 di dalam hotel tersebut. Diketahui saat itu waktu juga sudah menunjukkan jam 12 malam, dan itu tepatnya menjadi pertanda bahwa pergantian tahun sedang berlangsung. Saat itu Christine terlihat sangat bahagia. Dia juga berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang cukup istimewa sebab karirnya semakin naik dan penghasilannya terus bertambah. Christine juga sempat berkata bahwa semoga di tahun yang baru dia diberikan keluasan dalam menggapai mimpi dan juga dirinya diharapkan diberikan kemudahan untuk mengajak kedua orang tuanya berkeliling dunia. Di restoran itu, Christine juga sempat mengabari ibunya. Dia mengucapkan selamat atas perayaan tahun baru dan mendoakan kedua orang tuanya agar selalu diberikan usia yang panjang. Menurut kesaksian Sharon selaku ibu kandungnya, dia mengaku bahwa tidak memiliki firasat apapun terhadap putrinya. Saat menerima panggilan telepon itu juga, mereka saling mendoakan dan dia berkata kepada Christine agar selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan selama ini. Dan dia mengatakan bahwa putrinya itu harus menjaga diri dimanapun dia berada. Hingga setelah sambungan panggilan itu terputus, Christine dan ketiga teman prianya tersebut kemudian beranjak dari kursi restoran untuk melanjutkan pestanya kembali. Dan pada jam 1 dini hari, Christine kemudian berpindah ke kamar sebelah. Di sana ternyata ada 7 orang teman prianya yang lain. Kemungkinan besar bahwa Christine sudah memiliki janji dengan mereka dan menyuruhnya untuk menyewa kamar yang bernomor 208. Di sana para pria dan wanita muda itu nyatanya berpesta di 2 kamar yang berbeda. Bersama dengan 11 orang pria, tentu Christine seolah dijadikan ratu selama 1 malam oleh para pria tersebut. Dia diberikan banyak sekali cangkir penuh yang berisi minuman keras. Pramugari itu akhirnya berada pada dimensi yang lain di luar dari kesadarannya. Pada jam 2 dini hari, Christine kemudian meminta tolong kepada temannya Rafael karena saat itu kondisi dari pramugari tersebut sudah terkapar tidak berdaya. Rafael selanjutnya menggendong tubuh Christine menuju ke kamar mereka di sana semula, yaitu 207. Setelah berada di dalam, ketiga pria itu kemudian meletakkan tubuh Christine bersama dengan mereka dalam satu ranjang kasur, dan akhirnya mereka tertidur dalam keadaan yang setengah tersadar. Lalu, pada sekitar jam 8 pagi, Rafael kemudian terbangun dan dirinya mendapati Christine sedang berada di dalam bak kamar mandi. Dia awalnya mencoba untuk membangunkannya, akan tetapi karena dia sama sekali tidak mendapat jawaban, Rafael kemudian menyelimuti Christine di dalam kamar mandi tersebut. Setelah itu, Rafael kemudian kembali ke kasur. Saat itu dia tidak memeriksa kondisi Christine lebih mendalam sebab kepalanya sudah mulai pusing 7 keliling. Hingga sekitar jam 10 pagi, ketiganya kemudian sudah terbangun dengan kepala yang masih berat akibat pesta tadi malam. Ketiganya kemudian melihat Christine masih dalam keadaan tertidur di dalam bak mandi dan Rafael menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres terhadapnya. Dan benar saja, ketika mereka membuka selimut dan memeriksa tubuhnya, Christine nyatanya sudah tidak lagi bernafas dan wajahnya sudah membiru dengan sedemikian rupa. Ketiga pria itu langsung merasa sangat panik dan dia meminta pertolongan kepada para penjaga hotel. Tubuh dari Christine kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketiganya juga ikut membantu dan mendampinginya. Pihak keluarga pramugari itu juga sudah dikabari dan setengah jam berikutnya mereka menyusul ke rumah sakit tersebut. Menurut keterangan awal dari petugas medis saat itu, bahwa ternyata Christine sudah tidak bisa tertolong dan kemungkinan besar dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam beberapa jam yang lalu. Pada saat itu tim medis juga meminta kepada pihak keluarga agar diberikan izin untuk melakukan pembedahan. Mereka ingin mencari tahu penyebab pasti atas peristiwa yang menimpa Christine.
Pihak keluarga juga langsung melaporkan kejadian itu ke kantor kepolisian. Dan pada jam 3 sore, para petugas kemudian langsung menggeledah kamar hotel yang dipakai untuk menginap oleh Christine dan beberapa temannya. Selain memeriksa kamar 207, mereka juga mendatangi kamar sebelah yang diduga menjadi tempat terjadinya peristiwa. Akan tetapi, nyatanya ketujuh pria di sana sudah tidak ada dan kamarnya sudah dibereskan oleh petugas hotel. Dari sana pihak kepolisian mencium ada sesuatu yang tidak beres dan mereka kemudian kembali ke kantor kepolisian dengan membawa beberapa bukti pendukung. Setelah tubuh Christine sudah selesai diperiksa, tim medis kemudian menemukan beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya dan ada sebuah cairan putih yang sudah mengering di antara black hole-nya. Pihak medis juga menduga bahwa si pramugari telah dilakukan pencoblosan dan hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan ke petugas kepolisian. Dalam hal ini, pihak keluarga meminta kepada aparat hukum untuk menegakkan keadilan terhadap putrinya. Terlebih mereka menduga bahwa beberapa teman anaknya itu memiliki keluarga yang cukup terhormat dan menduga bahwa akan banyak hal yang dirahasiakan atas peristiwa ini. Pada hari berikutnya, petugas kepolisian kemudian menyatakan bahwa alasan atas penyebab Christine sudah tidak bernafas ternyata diakibatkan oleh penumpukan cairan di bagian otaknya. Dan hal itu membuat penyumbatan bahan kimia yang menyebabkan dia harus kehabisan oksigen. Tapi dari keterangan petugas yang lain menegaskan bahwa ada indikasi ruda paksa yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Akan tetapi, hal ini masih dalam penyelidikan dan petugas mendatangkan para pria yang pada malam kejadian bersama korban. Saat itu orang tua Christine benar-benar memohon pada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Akan tetapi, keterangan dari pihak kepolisian kemudian ditarik kembali. Mereka seperti mendapat tekanan dari pihak tertentu dan tidak lama kemudian, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi kepada Christine adalah karena ulahnya sendiri. Dan persoalan pencoblosan sepertinya tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengarah ke pengadilan. Pihak kepolisian berdalih bahwa Christine dalam keadaan yang tidak dipaksa sewaktu menginap di kamar hotel. Dan dari pantauan beberapa kamera tersembunyi, dia juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Mendengar kejanggalan dalam setiap keterangan pihak kepolisian, keluarga Christine benar-benar merasa curiga bahwa ada sesuatu yang sedang mereka tutupi. Terlebih, ada orang tua dari salah satu teman putrinya itu adalah orang yang penting di negara Filipina. Pihak keluarga seperti dihianati oleh keadilan hukum di negerinya sendiri. Mereka memohon bahwa pihak kepolisian berlaku adil dan tegas dalam mengungkapkan semuanya. Akan tetapi sayangnya, para petugas kepolisian kemudian sudah pada kesimpulan akhir bahwa hal ini disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Christine itu sendiri. Para petugas tidak melihat adanya unsur hukum dari para pria di sana untuk bisa dibawa ke pengadilan. Dan ke-11 pria itu akhirnya bisa bebas hidup tenang dalam ketidakpastian hukum yang diterima pramugari cantik tersebut. Kasus ini membuka mata kita bahwa sepertinya bukan hanya di Konohagakure polisi bisa disuap. Silakan tuliskan pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.